Selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Pelaku yang Sebenarnya. Ayat yang terdapat dalam Ayub 13 ayat 15 dan 16. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Keterangannya, saudaraku, jika ada seseorang yang mengetahui satu atau dua hal tentang penderitaan, itu adalah Ayub. Ketika saya meninjau kembali kisahnya, hal itu membuka jendela pemahaman saya dalam pencarian saya untuk jawaban atas pertanyaan besar, mengapa? Kitab Ayub menceritakan satu masa ketika iblis menantang Tuhan perihal Ayub, orang saleh dan makmur yang dekat dengan Tuhan. Apakah menurutmu Ayub menyembahmu dengan cuma-cuma? Iblis bertanya kepada Tuhan, engkau tidak pernah membiarkan hal buruk apapun terjadi padanya. Dan lihatlah semua yang telah engkau berikan kepadanya. Sekarang perhatikan baik-baik apa yang iblis katakan selanjutnya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayub 1 ayat 11. Dan kemudian perhatikan jawaban Tuhan. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya ataupun nyawanya. Lalu iblis membantai keluarga Ayub, semuanya kecuali istrinya. Dia menghancurkan kawanan ternak serta tanaman. Namun yang membuat iblis sangat ketakutan, Ayub tidak berpaling melawan Tuhan. Jadi iblis kembali kepada Tuhan, berniat melakukan sesuatu selangkah lebih jauh. Orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya, bantah iblis. Ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutiki engkau di hadapanmu. Ayub 2 ayat 4. Dan sekali lagi, Tuhan memperjelas siapa penjahat sebenarnya. Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Lalu, supaya tidak ada dari kita yang akan melewatkannya, penulis selanjutnya mengatakan bahwa kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu timpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Siapa yang menindas Ayub? Itu adalah iblis, bukan Tuhan. Strategi iblis dalam perang kejahatan melawan kebaikan adalah dengan membuatnya tampak nyata bahwa Tuhan menentang kita. Karena dia tahu bahwa anak-anak tidak memberontak terhadap orang tua ketika mereka yakin orang tua mereka mencintai mereka. Tapi mereka memberontak terhadap orang tua yang mereka rasa tidak peduli. Terkadang ketika hal buruk terjadi, kita mungkin melihat bukti-bukti mengapa Tuhan mengizinkannya. Ada kalanya kita seperti dibiarkan berada dalam kegelapan. Dalam kasus seperti yang terakhir, kita harus kembali percaya pada Tuhan yang kita kenal dan berkata seperti Ayub, aku akan percaya padanya meskipun aku mati. Dalam beberapa pekan terakhir, pernahkah Anda merasa terjebak di tengah-tengah pertarungan antara yang baik dan yang jahat? Sekaranglah waktunya untuk jatuh cinta lebih dalam kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepadanya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pagi ini kita belajar tentang pengalaman Ayub. Ingat saudara-saudara, segala sesuatu yang tidak baik tidak pernah Tuhan yang merancangkan. Semua itu dirancang oleh iblis. Tuhan terkadang hanya mengizinkan, tapi tidak pernah merancang yang buruk. Ingat, iblis adalah pelakunya. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Sebagaimana Ayub, dia tidak persalahkan Tuhan dan dia katakan, saya tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun yang dia hadapi sangat berat dalam hidupannya. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saat ini pelaku yang sebenarnya kita ketahui adalah setan. Jadi jangan pernah beralih daripada Tuhan dan harus tetap setia kepada Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita dan selamat berakhirat.